yang dimuliakan Allah, ratusan ikhwan akhwat Yogyakarta dan sekitarnya datang silih berganti. Abah menerimanya dengan begitu menunjukkan kegembiraannya. Karena tingkah laku ikhwan Yogyakarta pun berbagai macam ya. Kebetulan banyak juga dari santri Kiai Trihardono. Beliau punya santri-santri khusus spesial, korban narkotika dan kenakalan remaja. Itu sohbah kepada Syekh Mursyid itu dengan tingkahnya. Tapi Abah menunjukkan bahwa beliau adalah Syekh Mursyid yang Masya Allah terlihat di mata kita sosok yang penuh dengan kasih sayang. Yang kami heran, para panitia berbisik-bisik. Kita yang mempersiapkan acara ini dari kemarin, dari pagi hari, terlihat Ikhwan Yogyakarta, termasuk saya pribadi, pun berkali-kali menguap. Kalau bahasa sininya angop. Sampai Syekh Mursyid pulang, selesai manakib meneruskan perjalanan selanjutnya. Tidak pernah melihat satu kali pun Syekh Mursyid angop, menguap, atau itulah. Gak pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala kathirin min ibadihil mu'minin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa salim taslima. Ilahi anta ma'sudi wardaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka wa'atini maka abada. Di hadapan Syekhuna wa mursyiduna fi hada zaman, Sultan Aulia fi hada zaman, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul Qadasa wasirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Mukarram wal Muhtaram, para wakil talqin, baik yang hadir secara langsung ataupun belum hadir di manakib online internasional kali ini. Semoga Allah berkahi dengan usia yang panjang serta sehatnya dan rezekinya juga semangat ibadahnya. Amin. Para alim, para kiai, para ustadz, Bunda Haya, dan Prof. Prihatno, dan seluruh pemangku manakib, ikhwan akhwat semuanya, jamaah manakib online internasional ba'da subuh. Semoga segalanya Allah kabulkan, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, hikmah kita menjadi murid Syekh Mursyid, hikmah kita menjadi pengamal ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'ad Surya Sina Rasa PPKN adalah kita harus memiliki akhlakul karimah. Salah satu bentuk akhlakul karimah kita yaitu kita sebagai seorang ikhwan, sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami adalah memuliakan istri kita. Membahagiakan istri kita. Abah menyebutkan, di saat kita belum menikah, yang dihormati pertama adalah orang tua kita, bapak ibu kita, ibu kita. Sebagai seorang laki-laki. Tapi setelah kita berkeluarga, atau berumah tangga, atau menikah, doa yang dimohonkan dulu bukan kepada ibu kita, tetapi kepada pasangan kita atau kepada istri kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, Syekh Mursyid kita mencontohkan betapa beliau begitu memuliakan dan membahagiakan istrinya. Timbullah pertanyaan, apa kita sebagai laki-laki, sebagai ikhwan, sebagai suami, telah bisa membahagiakan pasangan hidup kita, istri kita? Apakah di rumah istri masih sering mengeluh, berbeda pendapat, bahkan meneteskan air mata karena beberapa hal? Mari sama-sama perbaiki diri kita dalam akhlakul karimah, terutama kepada orang terdekat kita. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, apa yang saya sampaikan tadi bukan hanya berarti disampaikan kepada pendengar, tetapi lebih utamanya kepada telinga yang ada nempel di dalam diri saya, sehingga masuk ke dalam kolbu saya, ke dalam rasa saya. Jadi jangan pernah ada yang merasa tersinggung. Betul, apabila kita sudah bisa memuliakan istri kita, rezeki kita itu dimudahkan oleh Allah, dilancarkan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, manakib kali ini, manakib online internasional ba'da subuh kali ini, sungguh penuh dengan kebahagiaan. Aura kebahagiaan masih sangat dirasakan oleh para ikhwan akhwat Yogyakarta, yang mana begitu haru birunya, begitu bangganya, begitu bahagianya didatangi oleh Syekh Mursyid
Yang mana biasanya kita harus jauh-jauh perjalanan dari Yogyakarta ke Sirnarasa, menempuh perjalanan 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam. Kalau posisi saya di Jogja ujung, di Jogja gunung, kurang lebih dari sini 8 jam. Kalau perjalanan normal. Dan ada lagi yang lebih jauh lagi dari tempat saya. Ke Sirnarasa bisa jadi 9 jam, 10 jam. Subhanallah, Syekh Mursyid memberikan taujiat kepada kita bahwa siap manakib di Yogyakarta. Alhamdulillah. Syukur yang tiada terkira. Alhamdulillah. Manakib akbar yang dilaksanakan di Masjid Universitas Gadjah Mada, Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada, telah sukses dilaksanakan dengan banyak cerita-cerita indah, banyak berita-berita bahagia, menimbulkan semangat khirah untuk terus meyakini bahwa Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaifullah Maslul adalah seorang mursyid yang kamil mukamil. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, di saat kami memiliki kesempatan yang lebih untuk sohbah bersama-sama Syekh Mursyid, membersamai Syekh Mursyid dengan waktu yang lebih lama. Kalau bahasa sohbahnya adalah ijtima, duduk membersamai Syekh Mursyid, atau istima, mendengarkan apa yang disampaikan Syekh Mursyid. Sekian waktu, berjam-jam, betapa nikmatnya yang kita rasakan. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, saya telah merinci materi yang akan saya sampaikan untuk manakib online internasional ba'da subuh pagi ini. Udah saya catat sebagian. Ternyata yang muncul dalam benak saya bukan itu. Nurani saya melihat, Masya Allah, inilah sosok Syekh Mursyid. Perjalanan beliau dari Sirnarasa menempuh perjalanan yang cukup jauh, tapi tidak terlihat sedikit pun rasa capek yang diwujudkan, yang ditampilkan di saat bertemu dengan murid-muridnya. Masya Allah. Hari sebelumnya, hari Jumat, beliau manakib di Pangandaran. Hari Sabtu pagi perjalanan menuju Yogyakarta. Menurut informasi, rombongan akan tiba jam 2 atau jam 3 sore atau siang. Masya Allah, tim panitia udah mempersiapkan kurang lebih untuk jam 1 atau jam 2. Ternyata ada kabar terbaru, jam 10 udah nyampe di Denles, menuju jalan Denles. Coba bayangkan betapa hiruk pikuknya para panitia untuk mempersiapkan tibanya Syekh Mursyid lebih awal. Alhamdulillah. Itu semua berkat
daripada karomah Syekh Mursyid. Semuanya tertata dengan rapi. Syekh Mursyid nyampe ke Wisma Ke-8 UGM kurang lebih jam 12.20 siang. Apa yang kami rasakan melihat sosok Syekh Mursyid? Hati ini menangis. Ikhwan, akhwat semuanya. Ini sosok Syekh Mursyid yang datang penuh dengan kasih sayang, menemui kita semua, tidak menunjukkan lelahnya, diperkenankan untuk istirahat. Beliau menemui ikhwan akhwat siapa saja yang datang kala itu, bersohbah dari 12:30 sampai hampir asar. Informasi yang kami dapatkan, Mursyid, Abah akan istirahat nanti sampai menjelang amaliyah sholat maghrib, estimasi jam 5. Kami pun mengatur, begini. Masya Allah, ternyata kurang lebih jam 3 lebihan lah. Abah udah standby dengan rapihnya. Mempersilahkan para ikhwan akhwat untuk sohbah. Timbul pertanyaan, mana capeknya Syekh Mursyid? Mana lelahnya? Padahal kami sendiri sebagai panitia itu kepontal-pontal. Tapi Abah tidak memperlihatkan. Senyumnya meruntuhkan hati ini. Rasa bahagia, rasa takzim yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Ratusan ikhwan akhwat Yogyakarta dan sekitarnya datang silih berganti. Abah menerimanya dengan begitu menunjukkan kegembiraannya. Karena tingkah laku ikhwan Yogyakarta pun berbagai macam ya. Kebetulan banyak juga dari santri Kiai Trihardono. Beliau punya santri-santri khusus spesial, korban narkotika dan kenakalan remaja. Itu sohbah kepada Syekh Mursyid itu dengan tingkahnya. Tapi Abah menunjukkan bahwa beliau adalah Syekh Mursyid yang Masya Allah terlihat di mata kita sosok yang penuh dengan kasih sayang. Yang kami heran, para panitia berbisik-bisik. Kita yang mempersiapkan acara ini dari kemarin, dari pagi hari, terlihat ikhwan Yogyakarta, termasuk saya pribadi, pun berkali-kali menguap. Kalau bahasa sininya angop. Sampai Syekh Mursyid pulang, selesai manakib, meneruskan perjalanan selanjutnya. Tidak pernah melihat satu kali pun Syekh Mursyid angop, menguap, atau itulah. Gak pernah.
Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, coba bayangkan, cari sosok pembimbing, mursyid dimanapun yang karakternya seperti Syekh Mursyid Syekh Muhammad Abdul Qawi Syaifullah Maslul. Jam 4 mendampingi ikhwan akhwat semuanya sampai hampir jam 5. Amaliyah sore, pada maghrib sampai isya akan dilakukan. Jam 5 kurang sekian, Syekh Mursyid udah menuju tempat lokasi amaliyah. Masya Allah. Sempet kita panitia malu karena yang hadir di tempat amaliyah khotaman atau amaliyah maghrib isya itu belum banyak. Abah duluan yang hadir. Betul-betul kita kepontal-pontal. Tidak bisa terkejar. Tapi insya Allah tidak tertinggal. Abah tidak ya. Ada hal yang patut saya garis bawahi. Atuh. Jadi murid Abah jangan suka ngomong bahwa mau ikut Abah, nggak apa-apa. Walaupun kita di gerbong belakang, walaupun gerbong kandang kambing, istilahnya. Jangan. Mau ikut Abah minimal kita berada di gerbong bisnis. Kalau nggak VIP atau VVIP gitu ya. Minimal. Jangan pernah bilang atau menyampaikan kita ikut Syekh Mursyid, nggak apa-apa. Kalau kereta api ada gerbong-gerbong, Syekh Mursyid di gerbong paling depan. Lalu ikhwan-ikhwannya di gerbong-gerbong belakang yang panjang. Jangan sampai kita mengucap, nggak apa-apa ikut Syekh Mursyid, walaupun kita di gerbong belakang. Atau gerbong kandang kambing. Jangan pernah terucap lagi. Berkaitan dengan itu, bahwa udah sangat biasa para pendakwah dari era zaman dulu, tahun 90-an yang sering saya dengar, sampai akhir kemarin pun kalimat tersebut terucap. Ya, nggak apa-apa, ikut Abah. Yang penting kita ikut dalam gerbongnya, nggak apa-apa di gerbong belakang. Karena apa? Biasanya masih malas-malasan ibadah, masih ngarokok, masih ini itulah. Ya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min badil mu'minin. Kita semuanya telah bersama dengan Syekh Mursyid. Sebelum penutup, Abah pernah menyampaikan bahwa apa yang disebut ahli bait, ahlul bait. Ahli bait itu bukan cuma anak, menantu, atau cucu daripada mursyid. Terutama dalam silsilah PPKN 1. Abah Sepuh PPKN 2. Abah Sepuh PPKN 1. PPKN 2 Abah Anom. Dan PPKN 3 Abah Aos. Ahli bait itu siapa saja pencinta kesucian jiwa, semuanya yang sudah dan sedang mengamankan, dan melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah nak sahabat Thariqah Qadiriyah Mahat Suryalaya Sirna Rasa PPKN. Itulah yang disebut Ahlul Bait. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimiyyi محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله